Pernah dengar nggak soal jamur yang bisa ngendaliin pikiran? Ini tuh bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini beneran ada. Nah, hari ini kita bakal cari tahu sama-sama, jamur ini tuh sebenarnya kawan atau justru lawan buat kita? Kalian yang nonton serial The Last of Us pasti ngeri banget kan ngelihat wabah jamur yang bisa mengubah manusia jadi monster? Ternyata nih, inspirasi cerita itu beneran ada di dunia nyata loh. Nah, ini dia nih biang keladinya, Cordyceps. Buat serangga, jamur ini tuh mimpi buruk paling parah. Ibarat parasit yang bisa mengubah korbannya jadi kayak boneka hidup yang nggak punya kendali. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Kita bakal lihat gimana caranya jamur ini ngebajak tubuh serangga. Ini salah satu pembajakan biologis paling serem di alam. Siap-siap ya, karena ini bakal agak bikin merinding. Gampangnya gini, Cordyceps itu jamur parasit. Dia nggak tumbuh di tanah atau kayu kayak jamur biasa. Sasarannya itu serangga. Dan dia bukan cuma numpang hidup, dia ngambil alih semuanya, bener-bener semuanya. Prosesnya tuh persis kayak di film horor deh. Awalnya spora kecil banget nempel di badan serangga. Terus jamurnya tumbuh di dalam, ngegorogotin si serangga dari dalam keluar. Nah puncaknya nih, jamur ini ngendaliin otot si serangga, maksa dia jalan ke tempat yang paling pas buat si jamur tumbuh, biasanya sih tempat tinggi dan lembab. Begitu inangnya mati, dari kepalanya bakal keluar semacam antena serem buat nyebarin spora lagi ke korban berikutnya. Gila kan? Terus gimana caranya dia bisa ngendaliin gitu? Para ilmuwan percaya Cordyceps ini ngelepasin zat kimia yang bener-bener membius sistem saraf korbannya. Coba bayangin, serangga itu jadi penumpang di tubuhnya sendiri, sementara yang jadi sopirnya ya si jamur ini. Saking jagonya ngebunuh, kemampuannya ini malah dimanfaatin sama manusia. Di kebun-kebun kelapa sawit, jamur ini sengaja disebar buat ngendaliin hama ulat. Jadi kayak senjata biologis alami yang mematikan banget buat serangga. Jadi, seberapa efektif emangnya? Ada penelitian di Jambi yang nunjukin tingkat kematian kepompong hama itu bisa sampai 100%. 100%! Nggak ada yang selamat sama sekali. Bener-bener pembunuh yang sempurna. Oke, sampai sini Cordyceps kedengarannya kayak monster banget kan? Tapi gimana kalau aku bilang ceritanya bakal beda 180 derajat kalau kita ngomongin manusia. Yuk kita lihat sisi lain dari jamur yang super mengejutkan ini. Dari gambar serangga yang mati tragis, kita pindah ke sini. Suplemen kesehatan modern. Emang susah dipercaya sih, tapi buat manusia, jamur pembunuh ini justru dianggap kayak harta karun. Jauh sebelum jadi inspirasi film-film horor, Cordyceps ini udah jadi primadona di pengobatan Tiongkok selama ribuan tahun. Dan karena langka banget, dulunya jamur ini cuma bisa dinikmatin sama kaisar-kaisar doang buat ngejaga stamina dan biar panjang umur. Nah, ada dua jenis utama yang perlu kita tahu. Pertama, Cordyceps sinensis, si jamur ulat liar dari Tibet yang harganya selangit dan langka banget. Kedua, ada Cordyceps militaris yang untungnya bisa dibudidayain di lab. Ini bikin harganya jauh lebih terjangkau dan yang menarik, kandungan zat aktif bernama cordycepinnya justru lebih tinggi. Nah, zat inilah yang ngasih banyak manfaat kesehatan. Jadi kalau kalian lihat suplemen Cordyceps, kemungkinan besar isinya yang ini. Oke, setelah kita lihat sisi gelapnya, sekarang saatnya kita bongkar kenapa jamur zombie ini malah dianggap sebagai superfood. Manfaatnya benar-benar di luar dugaan. Manfaatnya, wah banyak banget. Mulai dari naikin stamina dengan cara ningkatin produksi energi di level sel, terus bisa nguatin sistem imun kita, sampai bagus buat kesehatan paru-paru. Jamur ini juga kaya antioksidan buat ngelawan penuaan. Bahkan ada penelitian awal yang nunjukin potensinya buat ngelawan sel kanker dengan cara menghambat pertumbuhannya. Keren banget kan? Popularitas Cordyceps di zaman modern itu meledak gara-gara satu momen ikonik, waktu atlet-atlet Tiongkok mecahin rekor di Olimpiade. Rahasianya apa? Katanya sih, mereka minum suplemen Cordyceps. Sejak saat itu, Cordyceps nggak cuma dikenal sebagai obat tradisional, tapi juga sebagai peningkat performa trust dunia. Kita udah lihat dua sisi yang beda banget dari jamur ini. Di satu sisi dia pembunuh berdarah dingin buat serangga, di sisi lain dia penyembuh yang berharga buat manusia. Jadi kesimpulannya gimana nih? Tentu aja, ini dia pertanyaan yang ada di kepala kita semua dari tadi. Setelah ngelihat apa yang bisa dia lakuin ke semut, apa mungkin hal yang sama bisa terjadi ke kita? Tenang, kalian bisa napas lega. Jawaban singkatnya adalah tidak.
Para ahli jamur ngejelasin kalau ada banyak banget penghalang biologis. Suhu tubuh kita yang jauh lebih anget, sama sistem imun kita yang super kompleks, itu udah jadi pertahanan yang kuat banget buat ngelawan jamur yang khusus nyerang serangga kayak gini. Walaupun aman dari ancaman jadi zombie, sebagai suplemen dia tetap ada potensi efek sampingnya. Beberapa orang mungkin bisa ngerasain gangguan pencernaan ringan. Dia juga bisa berinteraksi sama obat pengencer darah, jadi harus hati-hati. Dan buat yang punya penyakit autoimun, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Intinya, selalu bijak ya kalau mau konsumsi suplemen apapun. Jadi, inilah Cordyceps, sebuah paradoks di alam. Di satu sisi dia monster, di sisi lain dia adalah obat. Ini jadi pengingat kalau di alam semesta sudut pandang itu segalanya. Nah, setelah tahu faktanya, apa kalian jadi penasaran buat nyobain kekuatannya? Sampai ketemu di bahasan menarik lainnya.